Selamat sore, perkenalkan nama saya Yeskiel Krisna Listiawan, NIM 101201001. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Manajemen Operasi. Pada soal yang A, yang pertama menurut saya itu benar karena postponement strategi adalah strategi yang bertujuan untuk menunda beberapa aktivitas dalam supply chain sampai customer demand diketahui. Untuk yang kedua, menurut saya juga benar karena fokus pada objek produk service itu bisa mencakup dari produk atau jasa, biaya profit, kualitas tampilan produk jasa, kemudian dalam produk perakitan, kemudahan dalam maintenance dan after sales service. Dan yang ketiga, menurut saya salah karena service design merupakan proses dalam perencanaan pembuatan ide atau gagasan-gagasan sebelum dalam proses membuat ataupun produksi. Dan untuk soal yang B, yang nomor 4, itu soalnya sebutkan 4 tipe dari produk postponement. Yang pertama ada make to stock, adalah strategi di mana produsen telah melakukan proses produksi dan produk-produk mereka tidak berbentuk barang, jadi sebelum menerima pesanan dari konsumen. Dan yang kedua ada make to order, yaitu strategi produksi yang memungkinkan konsumen untuk membeli produksi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan yang ketiga ada assembly to order, yaitu sistem produksi yang menjalankan proses produksi komponen untuk menjamin ketersediaan dalam stok. Dan yang terakhir engineer to order adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya merespon pesanan permintaan yang diterima dengan aktivitas perancangan sebagai sentral. Saat pesanan datang merupakan titik awal produksi mulai dirancang eksklusif sesuai keinginan konsumen. Untuk yang soal yang kelima, itu yang A, tujuan utama dari desain produk barang dan jasa. Untuk tujuan utama menurut saya yaitu meminimalisir kegagalan yang mungkin terjadi dalam produksi, yang artinya dengan melakukan desain produk kita dapat merencanakan supaya produk atau jasa yang kita tidak mengalami kegagalan sebelum masuk pada tahap produksi. Dan yang soal yang B, tujuan-tujuan lainnya itu saya mencoba yaitu menghasilkan produksi yang tren pada masanya. Dengan melakukan desain produk, kita bisa mencari informasi produk yang tren pada masanya agar saat pada tahap produksi produk kita banyak diminati oleh orang-orang. Terus dapat memperkirakan biaya produksi. Dengan melakukan desain produk, kita dapat meningkatkan kira-kira berapa biaya yang harus kita keluarkan saat produksi sehingga kita tidak dapat kerugian dan menghemat biaya produksi. Untuk soal nomor 6 yang A, itu sebutkan 2 strategi supply chain berdasarkan konsolidasi sumber daya dan sebutkan perbedaan di antara keduanya. Untuk 2 strateginya itu ada lokasi fasilitas dan juga sistem produksi. Dan untuk perbedaan kedua diantaranya yaitu mulai dari lokasi fasilitas itu dari segi efisien, yaitu menempatkan pabrik di daerah yang ongkos tenaganya murah. Dari segi responsifnya, punya akses tenaga yang terampil dan memiliki teknologi yang memadai. Cari lokasinya di daerah pasar. Untuk
strategi dari sistem produksinya, itu dari segi efisiennya, tingkat utilitas sistem produk harus tinggi. Dari segi responsifnya, sistem produksi harus fleksibel. Untuk soal yang B, itu sebutkan 2 jenis produk berdasarkan karakteristik yang dibutuhkan pasar dan sebutkan perbedaan di antara keduanya. Untuk 2 jenis produk berdasarkan karakteristiknya yaitu ada 2. Yang pertama dari segi peramalan permintaan, yang kedua dari kelebihan persediaan di akhir musim jual. Dan untuk perbedaan di antara keduanya yaitu dari segi jenis peramalan permintaan dari fungsional yaitu relatif mudah, akurasi tinggi. Dari segi inovatif sangat sulit, kesalahan ramalan tinggi. Dan untuk dari jenis kelebihan persediaan di akhir musim jual, untuk segi fungsionalnya yaitu jarang karena musim jual sangat lama. Dan dari segi inovatifnya yaitu sangat sulit karena ramalan sangat tinggi. Dan untuk soal yang C yaitu berikan penjelasan apa yang dimaksud bagian di atas tentang keterkaitan antara karakteristik produk dengan supply chain. Untuk yang C itu yaitu produk fungsional berfokus pada upaya meminimumkan ongkos fisik, sedangkan produk inovatif lebih ke arah responsif di mana bisa melakukan riset pasar dengan baik. Untuk soal yang nomor 7, yang A yaitu hitunglah produktivitas parsial terhadap masing-masing biaya atau modal. Untuk yang A jawabannya yaitu produktivitas modal yaitu ada 7.200 per 150 dibagi 48. Untuk segi produktivitas material yaitu 7.200 dibagi 200 per 200 dibagi 6. Dan yang B soalnya yaitu hitunglah produktivitas multifaktor di luar modal yaitu output per laboratorium plus material sama dengan 7.200 per 900 ditambah 1.200 plus 900 sama dengan 7.200 per 3.600. Dan untuk jawabannya yaitu 2. Untuk soal yang C yaitu hitunglah produktivitas totalnya. Untuk perhitungan produktivitas totalnya yaitu 7.200 per 900 dibagi 900 sama dengan 8. Dan untuk soal yang D yaitu hitunglah berapa kenaikan produktivitasnya. Untuk perubahannya yaitu output per total cost sama dengan 4.800 per 1.800. Untuk hasilnya yaitu 2,67. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari penjelasan saya, dan saya minta maaf kepada Pak Gatot karena tadi saya agak telat pengumpulannya karena tadi terkendala sinyal. Sekian penjelasan dari saya. Selamat sore.